Berjumpa lagi, ketemu lagi dengan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sebuah driver Twitter perlu adanya sebuah kapasitor. Perlu diketahui bahwasanya sebuah driver Twitter ini didesain untuk menghasilkan frekuensi tinggi. Jadi tidak boleh kemasukan frekuensi rendah. Bagaimana sih cara mensikapi agar sebuah driver Twitter ini tidak kemasukan frekuensi rendahnya? Jadi yang dikeluarkan dari sebuah driver Twitter ini hanya frekuensi tinggi. Jadi banyak sekali di antara teman-teman semua, dulur-dulur semuanya, saudara-saudara semuanya, khususnya yang masih pemula, itu sering sekali merasakan keluhan, yaitu Twitternya atau Twitternya spoolnya sering terbakar atau jebol ya. Itu salah satu penyebabnya dikarenakan ketidaktahuan tentang batasan frekuensi dari sebuah driver Twitter yang teman-teman miliki. Terkadang banyak sekali, khususnya yang masih pemula itu, menyambung sebuah driver Twitter itu langsung diparalel dengan sebuah speaker ya. Contohnya dari speaker 10 in, 8 in, 12 in, ataupun 16 in. Jika sebuah driver Twitter ini dipasang secara paralel, baik paralel ataupun seri, maka secara otomatis suara atau frekuensi yang diterima oleh sebuah speaker dan diterima oleh sebuah driver Twitter itu frekuensinya sama. Padahal driver Twitter ini tidak bisa merespon sebuah frekuensi rendah. Jika dipaksakan, hal yang terjadi apa? Hal yang terjadi maka spoolnya akan terbakar atau jebol. Nah itu gimana caranya? Caranya kita perlu menambahkan sebuah kapasitor ya. Jadi kita perlu menambah sebuah kapasitor seperti ini. Jadi kapasitor ini adalah salah satu cara sederhana ya. Cara sederhana untuk memberikan sebuah pengaman atau pembatasan sebuah frekuensi. Jadi dengan menambahkan satu buah kapasitor ini dipasang di positif ataupun negatif, itu sudah mampu mereda atau meredam sebuah frekuensi rendah yang mencoba masuk ke driver Twitter. Jadi dengan adanya kapasitor ini, maka driver Twitter yang teman-teman atau dulur miliki pasti akan aman kalau dipasang di paralel dengan satu output amplifier ya. Jadi dari amplifier mono gitu, biar bisa bunyi bersamaan kan secara otomatis antara Twitter dengan speakernya kan harus di seri ataupun di paralel. Maka perlu dikasih tahanan berupa kapasitor. Ini yang sederhana. Nanti kalau mau yang lebih detail lagi bisa menggunakan sebuah crossover pasif ya. Jadi yang menggunakan sebuah induktor atau lilitan dengan ditambah resistor. Seperti itu. Jadi kira-kira penting atau tidak sih kita menambahkan sebuah kapasitor pada driver Twitter? Kalau menurut saya penting pakai banget. Karena apa? Satu, untuk melindungi sebuah driver Twitter agar tidak kemasukan frekuensi rendah. Yang kedua, suaranya dihasilkan dari driver Twitter itu akan berbeda. Jadi suaranya akan lebih halus, tidak over. Seperti itu. Kira-kira kapasitor dengan ukuran berapa saja yang cocok untuk sebuah driver Twitter? Kalau menurut pengalaman saya itu bisa dicoba dari ukuran 2,2 mikro sampai ukuran 3,3 mikro. Tergantung nanti disesuaikan dengan selera daripada dulur-dulur atau teman-teman semuanya.
Seperti itu. Jadi dengan cara yang sederhana kita membeli sebuah kapasitor, mungkin kisaran harga di 6.000 sampai 10.000 tergantung toko-tokonya yang ada di daerah Trudus semua, teman-teman semua. Dan untuk kapasitor jenis MKP ini banyak sekali. Pada umumnya bisa memakai jenis audio pillar, OMR for audio, atau untuk yang high cap, solun, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya penting sekali teman-teman dulu-dulu semua untuk menambahkan sebuah kapasitor ini pada driver tweeternya agar tidak terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan kerugian. Seperti itu. Oke, semoga video yang singkat ini mampu memberi manfaat bagi dulu-dulu semuanya. Terima kasih.